Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan melanjutkan ke topik kedua. Topik kedua akan dibawakan oleh Dr. I. Ketut Alit Utamayasa, spesialis anak konsultan. Mohon maaf, Dok. Pendidikan beliau adalah di Fakultas Kedokteran Udayana pada S1-nya, S2 dan S3 ini dilanjutkan di Universitas Airlangga dan kemudian mengikuti fellow kardiologi di FKUI. Pengalaman kerja, pernah bekerja sebagai dokter umum di Sulawesi dan juga pernah bekerja di Kupang dan juga pernah bekerja di Nusa Tenggara Timur ya. Dan beliau merupakan konsultan pediatrik kardiologi di Dr. Sutomo. Baiklah, kepada Dr. Alit kami persilakan dengan segala hormat. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Rizko. Salam hormat sudah menyempatkan waktu untuk memimpin webinar kali ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat, Dok? Belum terlihat, Dok? Yes. Ya. Maaf agak telat ini. Ya. Ya, sudah jelas ya Dr. Rizko ya? Sudah jelas sekali, Dok. Terima kasih kepada tim UKK yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing sedikit mengenai webinar kali ini. Kemudian yang terhormat Prof. Teddy yang masih hadir, saya lihat di webinar kali ini, profesor yang lain, para senior dan teman-teman sejawat yang lain. Mungkin jam segini jam-jamnya sudah harus istirahat atau persiapan untuk pergi kemana untuk weekend. Tapi tidak apa-apa, kita coba presentasikan kasus pada hari ini. Kebetulan saya dapat topik tentang hemolitik anemia setelah transkateter closure pada pasien-pasien dengan PJB, clinical manifestasi dan early intervensi. Jadi terkesan memang case ini adalah topik ini sedikit subspesialis, tapi sangat melibatkan keterlibatan teman-teman nanti di lapangan, baik pre maupun pasca tindakan setelah dilakukan intervensi. Saya mulai dengan pendahuluan. PJB adalah kelainan struktur dan fungsi sirkulasi yang dibawa sejak lahir. Jadi dengan insiden yang kita anut sekarang adalah 8-10 per 1000 kelahiran itu. Kalau data terakhir tahun 2018, kelahiran bayi di tanah air kita adalah sekitar 4,9 sampai 5 juta setahun. Jadi bisa dibayangkan ada sekitar 50.000 bayi yang lahir dengan PJB. Sebuah angka yang cukup besar, yang memang tidak imbang dengan kapasitas pusat pelayanan jantung kita dan kemampuan untuk tata laksananya, di samping juga tenaga spesialisnya yang masih jauh dari memadai. Jadi ini yang saya maksud dengan keterlibatan teman-teman nanti baik dalam persiapan, rujukan untuk pasien-pasien PJB yang akan dilakukan intervensi baik bedah maupun non bedah, serta perawatan pasca tindakan. Jadi ini butuh keterlibatan teman-teman di lapangan karena pasien pasti akan dikembalikan ke teman-teman di daerah. Kita tahu tata laksana PJB adalah kerjasama multidisiplin. Jadi yang terpenting sebenarnya pada PJB itu adalah penutupan dari defek. Masalahnya selesai di sini. Tapi seperti yang kita ketahui memang dari uraian saya di atas tadi, dengan pusat pelayanan yang masih sangat terbatas dan jumlah kasus yang begitu besar, menyebabkan kita perlu persiapan khusus jadi untuk perawatan sebelum dilakukan tindakan, terutama untuk teman-teman di daerah. Jadi sebelum dilakukan tindakan penutupan daripada defeknya sendiri adalah selain pembedahan dan transkateter, kita memerlukan terapi medikamentos.
terapi medikamentosa ini adalah sebenarnya terapi antara. Jadi untuk mempersiapkan anak-anak yang memang belum dapat kesempatan untuk dilakukan intervensi, sehingga nanti saatnya dilakukan intervensi kondisi daripada anak-anak PJB yang akan dilakukan tindakan lebih optimal. Diharapkan dengan begitu outcome daripada tindakan intervensi akan menjadi lebih baik. Juga keterlibatan ahli nutrisi. Jadi kita sangat butuh sekali untuk pasien-pasien kita yang sebelum dilakukan tindakan karena memang antrian yang cukup panjang, jadi butuh terapi nutrisi. Yang kita tahu pengaruh daripada PJB adalah gangguan nutrisi yang bisa berkepanjangan. Kemudian rehab medik yang memang sangat dibutuhkan baik sebelum maupun pasca tindakan untuk pasien-pasien PJB. Kemudian terapi penyulit. Kita tahu salah satu penyulit yang sering muncul pada pasien PJB adalah terjadinya infeksi dari saluran nafas berulang yang kita membutuhkan kerjasama dengan divisi lain seperti divisi respirologi. Nah, tata laksana PJB secara transkateter belakangan memang menjadi pilihan utama karena beberapa alasan. Jadi closure rate-nya yang cukup baik, 80-90%. Kemudian waktu rawat yang sangat singkat, risiko daripada perdarahan maupun infeksi cukup kecil. Ini yang menyebabkan perkembangan daripada transkateter closure ini sangat pesat belakangan ini karena memang kalau menurut saya memang dijadikan pilihan utama untuk tindakan-tindakan penutupan PJB pada anak-anak kita di tanah air. Kemudian salah satu komplikasi yang sering terjadi salah satu komplikasi yang bisa terjadi pada pasien-pasien PJB pasca tindakan itu adalah hemolitik anemia. Hemolitik anemia berhubungan dengan adanya protesa di dalam jantung, merupakan salah satu komplikasi yang sebenarnya tidak terlalu banyak, sekitar 1-3% dari seluruh kasus-kasus intervensi yang dengan residual. Tapi ini menjadi penting buat kita kalau memang kondisinya tidak begitu baik. Jadi dilaporkan pertama kali oleh saya tahun 61 ada kejadian hemolisis pada pasien dengan transkateter closure. Komplikasi daripada penutupan transkateter ada beberapa. Jadi ada gangguan konduksi jantung dari aritmia sampai terjadinya drop. Kemudian adanya residual, sisa daripada defect yang tidak tertutup secara sempurna. Adanya aortic valve distortion. Adanya hemolisis, ini mungkin akan kita bahas lebih dalam di belakang. Kemudian embolisasi daripada device. Jadi lepasnya device daripada defect yang sudah kita pasang sebelumnya atau endokarditis. Ini mungkin yang menjadi catatan penting buat saya untuk teman-teman di daerah. Jadi setelah selesai dilakukan tindakan, pasien dikembalikan minimal dilakukan pemantauan secara berkala, yaitu klinis, kemudian minimal dilakukan rekaman ECG, kemudian dilakukan pemeriksaan sederhana yaitu darah lengkap dan urin lengkap sampai batas kira-kira 2 minggu pasca tindakan. Jadi penting buat kita untuk mengantisipasi komplikasi yang bisa terjadi pada kasus-kasus transkateter closure. Kita bahas yang utama sesuai dengan topik ini adalah hemolisis. Kejadian hemolisis dilaporkan sekitar 1-3% keseluruhan kasus intervensi di beberapa laporan jurnal. Tapi pada Spence dalam pengamatannya tahun 2014 sampai 2016 melakukan PST closure pada 138 kasus, jadi didapatkan kejadian hemolisis 0,75 sampai 15%. Sedangkan pada kasus yang ringan katanya kebanyakan membaik dalam waktu 2-3 hari setelah implantasi device. Nah, kebutuhan transfusi darah atau pembedahan untuk mengambil device sangat jarang diperlukan karena memang bisa secara limited dalam waktu beberapa hari. Nah, penyebab terjadinya hemolisis memang belum sepenuhnya bisa dijelaskan. Bisa oleh karena residual sum, bisa karena ketidaksesuaian konfigurasi device dengan bentuk daripada defect, bisa karena exposure mekanik daripada device. Jadi masih kontroversi, jadi belum dapat dijelaskan sepenuhnya, tapi banyak yang menganggap bahwa keterkaitan hemolisis ini terkait dengan residual sum dan adanya
exposure mekanik daripada device. Nah, gejala daripada hemolitik anemia ini bisa muncul dalam 24 jam sampai 2 minggu setelah tindakan. Jadi ini menjadi catatan penting buat kita. Jangan lupa melakukan screening kalau pada kasus-kasus yang terjadi residual cyan. Pemangkuannya sangat sederhana sebenarnya. Kemudian tanda dan gejala kebanyakan kasus hemolisis seperti yang saya sampaikan di depan adalah subklinik dan septic. Jadi ada beberapa kasus yang terjadi hematuri mikroskopik, mungkin susah diamati, tapi yang mudah dilihat biasanya dilaporkan oleh pasien adalah hematuri mikroskopik. Jadi perubahan warna urin dari merah sampai merah 2 seperti Coca-Cola. Kemudian yang lain adalah peningkatan LDH dan unconjugated bilirubin, kemudian adanya anemia berulang yang sampai membutuhkan transfusi, dan pada kasus yang berat bisa terjadi multiple organ failure. Sedikit patofisiologi hemolisis ini secara umum. Jadi kalau yang hemolisis oleh karena transkateter itu masuk pada extravascular hemolisis, di samping penyebab-penyebab lain. Kemudian yang intravascular hemolisis misalnya pada kasus-kasus dengan thalassemia dan sebagainya. Mungkin ini tidak terlalu penting buat kita. Nah, Elsaid mengatakan bahwa hemolisis itu sering terjadi pada defek yang multiple dengan adanya aneurisma pada membran. Jadi ini memang membutuhkan kehati-hatian dalam memilih device dan melakukan penutupan. Malah Elsaid menyarankan melakukan modalitas pemeriksaan yang lebih jauh lagi sampai dilakukan CT cardiac atau MRI. Jadi untuk memastikan kira-kira pilihan device kita yang mana sehingga mengurangi risiko terjadinya residual pada defek. Nah, sedikit mengenai diagnosa hemolitik anemia, sebenarnya banyak parameter, tapi yang saya rangkum dari banyak dipakai oleh peneliti-peneliti bahwa dikatakan hemolitik anemia bila unexplained anemia, jadi anemia yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya apa. Kemudian terjadi peningkatan retikulosit tone yang signifikan. Kemudian ada tanda-tanda destruksi dari sel darah merah yang ditandai dengan peningkatan unconjugated bilirubin dan peningkatan LDH. Jadi mungkin secara simpel bisa kita katakan mungkin ini suatu hemolitik anemia. Nah, mungkin secara skematis bisa kita lihat seperti ini. Kalau memang penutupan defeknya berjalan dengan baik, tidak ada residual, risiko hemolisis tidak ada. Tapi pada kasus yang ada residual, seperti gambar yang saya lihatkan ini, jadi ada kemungkinan destruksi daripada sel darah merah pada high velocity jet daripada darah yang melewati residual yang berbenturan dengan cara mekanis dengan tepi daripada device, sehingga menyebabkan terjadinya destruksi sampai hemolisis daripada sel darah merah dengan segala risikonya. Ya, kita lihat perubahan bentuk daripada sel darah merah dengan sampai terjadinya hemolisis dengan segala perubahan, yaitu menurunnya intracellular fluid daripada sel, kemudian perubahan acting daripada elektrolit, meningkatnya produksi urin dan asam urat dengan segala risikonya. Nah, ini residual ini kalau di skematikkan residual SAN ini ya, seperti ini. Di sel darah merah yang melewati tepi daripada device akan mengalami mechanical injury, ada aliran darah yang berkecepatan tinggi sehingga menyebabkan terjadinya destruksi atau sampai hemolisis pada sel darah. Inilah yang memberikan ancaman cukup serius kalau memang hemolisisnya berjalan sangat masif. Nah, Mulvaney dalam risetnya menyebutkan bahwa memang untuk menghindari mechanical injury pada sel darah merah akibat sisa daripada efek yang masih tersisa akibat pemasangan device ini, memang memberikan anjuran atau sarankan sedapat mungkin jangan menyisakan residual pada setiap tindakan intervensi, baik menggunakan coil ataupun device yang lain, karena ini semua akan mengundang terjadinya mekanisme hemolisis, walaupun sangat jarang, tapi tetap harus menjadi rujukan kita bahwa sedapat mungkin residual tidak ada setelah tindakan intervensi.
Dari cerita di atas, Sesagiri ini orang India menyatakan bahwa untuk mengurangi risiko terjadinya hemolisis ada beberapa rekomendasi yang beliau sampaikan adalah yang pertama adalah identifikasi bentuk dan ukuran daripada defect. Ini sangat penting. Mungkin modalitas yang kita pakai selain ECO dan yang lain-lain mungkin butuh pemeriksaan yang lebih tinggi pada kasus-kasus yang multiple exit atau multiple defect pada kasus-kasus PSD yang dengan membranous septal aneurysm. Mungkin butuh identifikasi yang secara teliti untuk menghindari terjadinya hemolisis atau residual daripada siang. Kemudian yang kedua adalah pemilihan device yang sesuai. Nah ini sangat individual karena memang tidak ada standar sampai sekarang untuk menentukan device mana yang cocok untuk defect tertentu. Belum ada panduan secara khusus. Ini murni oleh karena pengalaman daripada seorang intervensionis. Dan disarankan juga melakukan oversize pada device terhadap defect ya, tidak sampai 4 mm. Ini juga secara teori memang individual sekali. Kemudian kalau perlu memang dilakukan CT kardiak atau MRI pada kasus-kasus tertentu yang di mana kesulitan untuk menentukan besarnya defect dan bentuk daripada defect. Nah, kami di Surabaya sampai sekarang ini baru menemukan satu kasus terjadinya hemolisis yang sampai memerlukan transfusi berulang dan dilakukan pembedahan untuk mengangkat daripada device. Setelah kejadian itu kami lebih memilih pada satu device yang cukup menarik buat kita itu multifunctional occluder yang mana dindingnya lebih tidak terlalu sharp, tidak terlalu tajam, ada double disc device yang memungkinkan kita melakukan tindakan secara antar maupun retrograde. Ukurannya cukup bervariasi yang bisa diindikasikan untuk PSD, fistula, PDA ataupun abscess. Kemudian ukurannya juga sangat bervariasi dengan delivery system yang sekarang sudah sangat bagus untuk dan lebih kecil ukurannya. Nah, jadi dari cerita tadi mungkin beberapa saran tata laksana untuk kejadian hemolisis walaupun tidak baku, karena beberapa peneliti menyarankan seperti ini dilakukan stabilisasi dulu, dilakukan transfusi bila perlu kalau pada TP sangat rendah di bawah 7, bisa dilakukan suplementasi Fe ataupun folat. Nah, disarankan juga pemberian kortikosteroid walaupun masih kontroversial, tapi ada beberapa peneliti yang memang merekomendasikan pemberian kortikosteroid jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah proteksi pada ginjal, jadi mengatasi dehidrasi dan asidosis yang terjadi sehingga tidak memperberat kerusakan pada ginjal. Kemudian yang terakhir adalah eradikasi daripada residual flow. Nah, pada kasus seperti ini bisa ditambahkan oil misalnya, atau ditambahkan device lain pada residual cyanida, atau yang paling akhir adalah bisa dilakukan pembedahan untuk mengambil device dan dilakukan PSD closure secara surgical. Saya ada laporan kasus yang saya sampaikan di Trauma ini. Jadi pada tahun 2018, di mana saat kita melakukan workshop PSD closure dengan mengundang expert dari Vietnam waktu itu, di anak usia 2 tahun datang dengan gross hematuri dan massa panas, di mana 3 hari sebelumnya dilakukan penutupan PSD secara transkateter dengan foil. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan anemia AB sampai 6 dan ada akut kidney injury. Di pasien ini segera kita masukkan ke rumah sakit. Kemudian dari pemeriksaan laborat AB-nya 6,9. Kemudian eritrosit sudah menurun, MCP, MCH juga sudah menurun, dan blood urea nitrogennya mulai meningkat. Tidak ada akut kidney injury. Kita lakukan tata laksana secara agresif dengan memberikan hidrasi, memberikan kortikosteroid, dan transfusi sampai 2 kali. Setelah kondisi stabil, kita persiapkan untuk dilakukan operasi pada waktu itu. Jadi PSD-nya ada sebesar 7,3 mm dengan MSA, jadi ada multiple exit, ada 2 kelihatan 2 kali dengan ekstraksi. Nah, ini mungkin bisa dilihat di gambar, ada 2 exit ya, kelihatan.
besarnya PXC cukup besar, 7,3 mm. Nah, waktu dipasang coil pada kondisi angin yang pertama, kondisinya cukup bagus, posisinya cukup bagus. Memang tampak ada residual cyan yang kecil di puncak daripada proximal disk. Tapi begitu kabel akan dirilis, ternyata jadi reposisi daripada device-nya mengikuti MSA-nya. Jadi, nah, tampaklah residualnya besar sekali di proximal disk-nya. Nah, ini yang akhirnya pada hari ketiga masuk rumah sakit karena hemoglobinnya turun sampai 6 dan dengan keluhan merasa lemas dan ada akut klinik. Nah, ini pada evaluasi EPO setelah tindakan. Jadi residualnya cukup besar. Jadi kita ukur waktu itu residual sampai 4,3 mm. Ya. Kemudian ini direncanakan untuk dilakukan pembedahan setelah kondisi daripada si anak stabil, transfusinya sudah dilakukan sebanyak 2 kali, hemodinamiknya stabil, kemudian kita lakukan surgical closure dengan mengangkat pada coil ini. Ini sudah dilakukan surgical closure, yang sudah cukup bagus, kemudian klinis anak berangsur membaik. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pesannya adalah untuk teman-teman yang di daerah, terutama yang SPA yang kalau tidak ada PDT toxicologisnya, yang terpenting adalah persiapan pasien sebelum dilakukan rujukan, baik terapi medikamentosa ataupun screening dengan baik. Dan pasca tindakan setelah dikembalikan ke teman-teman sekalian, tetap dilakukan screening sampai 2 minggu setelah tindakan. Minimal gejala klinis, ECG, dan pemeriksaan rutin yang sangat sederhana itu darah lengkap dan urin lengkap. Sehingga pada kasus-kasus tanda petik yang ada residualnya itu menjadi monitoring kita yang sangat baik, sehingga kita bisa melakukan tindakan lebih awal. Saya kira itu yang saya sampaikan, Dr. Rizko. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Alit. Wow, ini menarik sekali nih ya. Kita memang sebagai dokter anak yang yang selalu mendapatkan pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan sianosik ini, waduh, kita akan sangat kerepotan, apalagi kalau pasca operasi nih, wah, kita ketar-ketir juga nih menerimanya. Tapi alhamdulillah sih biasanya sudah lengkap ya dok ya, apa yang harus kita periksakan dan apa yang harus kita lakukan untuk menanganin setelah pasca penutupan ya. Dok, terima kasih banyak dok.